Halo, kembali lagi bersama saya Timothy. Kali ini kita akan belajar tentang edukasi dalam hal konseling luka batin warisan keluarga. Kemarahan keluargamu sama dengan kemarahanmu, dendam keluarga sama dengan dendammu. Yuk kita bahas. Nah, jadi gini, sangat mungkin terjadi kalau Anda diwariskan luka batin dari keluarga Anda atau kemarahan. Karena biasanya pada masa anak-anak ini, anak akan melihat dan mendengar segala bentuk kemarahan, kegeraman, rasa tidak adil yang terjadi pada orang tuanya. Macamnya sangat banyak. Pada saat pada fase anak-anak atau remaja, dan Anda menerima informasi ini lewat panca indera Anda, kemudian memprosesnya dalam pikiran Anda, dan Anda juga merasakan mungkin ketakutan, aduh kok ayah saya sama orang ini nggak nyaman ya. Anda juga merasakan hal yang sama, padahal Anda nggak punya masalah dengan orang tersebut dan keluarganya, tapi mungkin ayah Anda atau ibu Anda punya masalah. Dan yang paling penting, proses ini terjadi berulang-ulang, tidak sekali saja tapi berkali-kali. Jadi prosesnya kurang lebih seperti ini, dan anak tahu, entah dia dikasih tahu atau dia melihat prosesnya sendiri. Paham ya? Nah, lalu bentuknya bisa bagaimana? Bentuknya macam-macam. Bentuknya adalah misalnya marah pada orang kaya. Jadi mungkin keluarga Anda pernah bekerja sama dengan orang kaya atau bekerja pada orang kaya, lalu menggeneralisir bahwa orang kaya itu menyebalkan. Ada luka batin dari keluarga Anda marah terhadap orang kaya. Mau orang kayanya baik, mau orang kayanya jujur, terlihat baik dan jujur, tetap aja dia nggak suka. Nggak peduli laki, nggak peduli perempuan, nggak peduli ras, suku, agama atau apapun. Seringkali ini jadi beban. Lalu kemudian biasanya membenci orang dengan profesi tertentu karena ada trauma luka batin. Misalnya dulu orang tua Anda mungkin pernah pacaran sama orang dengan profesi tertentu, misalnya dengan dokter, kemudian putus gara-gara nggak dapat perhatian karena sibuk mungkin dokter ya. Nah, lalu dampaknya sampai Anda adalah awas ya, jangan pacaran sama dokter, misalnya seperti itu. Atau dengan misalnya pernah dikecewakan dengan seorang pemuka agama, sehingga begitu ada kedekatan, Anda mau dekat sama seorang pemuka agama dari agama tertentu, apapun profesinya, itu orang tua juga langsung nggak suka. Loh, tapi agamanya baik, karena orang tua mungkin dulu pernah punya trauma. Paham ya? Nah, biasanya ini yang terjadi. Kemudian benci dan menjaga jarak dengan kerabat tertentu, biasanya sama keluarga. Ini juga bisa terjadi, dan dampaknya kepada Anda nggak dikenalkan, atau Anda nggak boleh dekat dengan kerabat Anda, atau bahkan Anda menerima cerita yang tidak menyenangkan. Inilah warisan dan luka batin orang tua. Bahkan ini agak aneh, tapi bisa ditiru, bisa terjadi juga. Misalnya ada perilaku aneh pada satu kejadian atau situasi tertentu. Misal pada saat perayaan upacara keagamaan atau hari raya keagamaan tertentu, katakanlah contoh saja misalnya Natal. Setiap Natal ayah saya sakit. Loh, ini kenapa ayahnya sakit? Oh, ternyata ayahnya ribut sama saudaranya, dan Natal adalah waktunya berkumpul dengan keluarga, sehingga dia stres, tertekan dan sakit, sehingga Natal itu buat Anda sesuatu yang tidak mengenakan karena ayah sakit setiap Natal. Jadi Natal bukan holiday, tapi sesuatu yang merepotkan. Atau juga misalnya wilayah tertentu, situasi tertentu, misalnya saya mau main ke jalan rumah teman saya itu, misalnya saya punya orang tua punya trauma di wilayah tertentu, dia pernah misalnya kehilangan dompet atau mungkin kecelakaan, sehingga saya mau ke wilayah tertentu tersebut
dilarang. Jangan, karena saya dulu kecelakaan atau saya dulu punya cerita nggak enak dalam kehidupan saya. Itu juga bisa. Paham ya? Bisakah kita memutus itu? Bisa. Dan saya dalam waktu dekat akan membuka pelatihan konseling dan kita akan bahas hal-hal seperti ini dan bagaimana menyelesaikan masalah-masalah psikologis. Kalau Anda tertarik, Anda bisa klik linknya di bawah dan baca-baca dulu informasinya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih.